Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan karunia Allah berikan kepada kita semua. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum la'allakum bi khairin. Semoga anak-anakku semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketujuh ini kita murojaah kembali materi yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang ke-6, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel, akan tapi dengan tanda pertidaksamaan yang berbeda. Pada pertemuan yang ke-6 kita bahas pertidaksamaan lebih dari 0. Sekarang pada pertemuan yang ke-7 kita akan bahas tanda pertidaksamaan itu kurang dari. Sebelum kami menyampaikan materi, maka kami akan menyampaikan nasihat atau pesan kepada kita semua, yaitu masih berkisar dengan waktu. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yasta'jilunaka bil adabi wa la yukhlifallahu wahdah. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun." Kita fokus warna yang merah. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut hitunganmu. Artinya, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita konversi dalam satuan hari, berarti satu hari akhirat sama dengan 360.000 hari dunia. Kemudian kalau kita konversi, ingat, satu hari sama dengan 24 jam, berarti 24 jam akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti 1 jam akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia dibagi dengan 24 jam, sama dengan 41,67 tahun dunia. Sekali lagi, 1 jam akhirat itu sebanding dengan 41,67 tahun di dunia. Berarti kalau 1,5 jam akhirat atau 1 jam setengah akhirat itu sama dengan 41,67 dikalikan 1,5 tahun dunia sama dengan 62,51 tahun. Jadi sekali lagi, 1,5 jam akhirat atau 1,5 jam akhirat sama dengan 62,51 tahun. Apabila umur manusia rata-rata antara 62 sampai 63 tahun, maka kehidupan manusia ini hanyalah 1,5 jam saja dari waktu akhirat. Ternyata hanya 1,5 jam saja yang akan menentukan kehidupan abadi kita kelak, apakah di surga atau di neraka. Tentunya sebagai manusia yang cerdas, maka memilih yaitu kehidupan yang abadi, yaitu di surga Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita punya modal kita adalah kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian kalau waktu, maka modal kita kesehatan, luang waktu, mari kita gunakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan yang mendatangkan pahala insya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Berikutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan yang ketujuh ini tentunya
Setelah Ananda sekalian mendengarkan penjelasan singkat, Ananda diharapkan bisa menentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Berikutnya materi pokok kita itu sama dengan pada pertemuan yang ke-6, yaitu bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Contoh soal. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat plus 4x kurang dari atau sama dengan 21. Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya sama dengan pada pertemuan yang ke-6. Yang pertama, kembalikanlah ke bentuk umum. Kita lihat x kuadrat plus 4x kurang dari atau sama dengan 21, ini belum memenuhi bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Kenapa? Karena bentuk umumnya adalah salah satu ruasnya harus bernilai 0. Berarti yang di ruas kanan yang angka 21 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Kalau pindah ruas, maka tandanya berubah. Kita peroleh x kuadrat plus 4x min 21 kurang dari atau sama dengan 0. Ini sudah memenuhi bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Langkah yang kedua, pembuat 0x dan faktorkan. Berarti kita akan peroleh x kuadrat plus 4x min 21 sama dengan 0. Karena A-nya masih 1, maka kita faktorkan secara biasa. Yang mana jika kita mencari perkalian dua bilangan, jika dikalikan sama dengan negatif 21 dan jika dijumlahkan sama dengan 4. Bagaimana cara faktorkannya? Kita lihat faktornya. Kita mencari perkalian dua bilangan, jika dikalikan hasilnya negatif 21 dan jika dijumlahkan sama dengan 4. Karena hasil kaliannya adalah negatif, maka pasti ada yang negatif di antara dua bilangan ini. Kemudian karena hasil penjumlahannya positif, maka pasti bilangan positifnya, angka positifnya lebih besar dari bilangan negatifnya. Nah, bagaimana cara faktornya? Ingat perkalian 21. Yaitu kita dapatkan 7. 7 dikali berapa supaya sama dengan negatif 21? Yaitu 7 kali negatif 3. 7 dikali negatif 3 sama dengan negatif 41. Apakah 7 ditambah dengan negatif 3 sama dengan 4? Iya, benar. Nah, karena sudah benar, artinya perkaliannya jika dikalikan hasilnya negatif 21 dan jika jumlahkan sama dengan 4, maka faktor dari x kuadrat plus 4x min 21 sama dengan 0 adalah x plus 7 karena positif dikalikan x min 3 sama dengan 0. Kenapa min 3? Karena ini faktornya min 3 negatif. Nah, kemudian x plus 7 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita mencari x-nya, maka gampang saja. Maka yang 7 kita pindah ruas. Kalau pindah ruas, tanda berubah. Sehingga kita peroleh x sama dengan negatif 7 atau x sama dengan 3. Jadi, penyelesaian dari x kuadrat plus 4x min 21 sama dengan 0 adalah x sama dengan min 7 atau x sama dengan 3. Inilah penyelesaian dari langkah 2. Berikutnya langkah ketiga. Buatlah garis bilangan. Dari mana? Dari penyelesaian ini. Maka kita buat garis bilangan. Ya. Nah. Ingat sebenarnya ini karena ada sama dengan, harusnya di sini semua tertutup. Tutup. Tidak ada yang terbuka tutup. Kemudian kita letakkan angkanya. Itu angka negatif 7 sama 3. Karena tentunya aturan garis bilangan adalah angka yang lebih kecil diletakkan di sebelah kiri, kemudian yang lebih besar itu di sebelah kanan, sehingga negatif 7 ada di sebelah kiri dan positif 3 di sebelah kanan.
Ingat, di antara negatif 7 dan 3 sini ada bilangan negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kemudian setelah 3 ada 4, 5, 6 sampai positif tak hingga. Positif hingga. Kemudian min 7 ke kiri negatif 8, negatif 9 sampai negatif tak hingga. Inilah garis bilangannya. Berikutnya langkah keempat, buatlah tanda negatif atau positif. Untuk buat tanda negatif positif maka cukup mengambil pemfaktoran dari x kuadrat plus 4x min 21 sama dengan 0. Faktornya adalah x plus 7 dikalikan x min 3. Ingat, supaya lebih simpel, lebih efisien, kita cukup mengambil satu bilangan saja. Bisa mengambil bilangan sebelum dari min 7 yaitu min 8, min 6, atau bisa mengambil bilangan antara min 7 sama 3 yaitu ada negatif 6, negatif 5, 4, 0 dan sebagainya. Bisa mengambil bilangan setelah 3 itu bisa 4. Tetapi kita ambil yang angka mudah itu angka 0. Kalau x-nya 0, maka x-nya ganti 0. 0 ditambah 7 dikalikan 0 dikurangi 3. 0 tambah 7 hasilnya positif 7, berarti positif. 0 dikurangi 3 hasilnya negatif 3, maka negatif. Teroleh berarti positif, negatif, positif. Kalau negatif hasilnya negatif. Sehingga karena ini ada sama dengan mulai dari min 7 sampai 3, maka tandanya adalah negatif. Nah, karena di sini antara mulai dari negatif 7 sampai 3 negatif, maka pasti setelah 3 adalah positif. Dan setelah min 7 ke kiri, itu min 8, min 9, itu pasti positif. Silakan Anda sekalian di rumah buktikan kebenarannya. Apa benar enggak? Di sini positif, di sini positif. Buktikan. Kemudian kita lihat, kembalikan ke soal lagi. Di sini bentuk umum dari pertidaksamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus 4x min 21 kurang dari sama dengan 0. Karena tandanya kurang dari sama dengan 0, maka kita mencari tanda yang negatif. Kenapa? Karena semua bilangan negatif pasti kurang dari 0. Beda pada pertemuan yang ke-6, tandanya lebih dari, kita mencari yang positif. Tapi kalau ini karena tandanya kurang dari sama dengan, maka kita ambil penyelesaiannya adalah tanda yang negatif. Karena sekali lagi kaidahnya semua bilangan negatif pasti kurang dari 0. Jadi himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 4x min 21 kurang dari sama dengan 0 adalah himpunan semua x di mana x lebih dari atau sama dengan negatif 7, tetapi x kurang dari sama dengan 3. X anggota bilangan real. Karena ada sama dengan, bisa kita katakan himpunan penyelesaiannya adalah nilai x dari negatif 7 sampai dengan 3. Semoga anak-anakku semua bisa mengerti, bisa memahami apa yang sudah kami sampaikan. Dan sekali lagi ini adalah murojaah pada pertemuan yang ke-6. Barakallahu fikum. Sebelum kami tutup, seperti biasa kami berikan penugasan, yaitu tugasnya adalah tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat plus 3x min 10 kurang dari sama dengan 0. Tugasnya dikerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan melalui WA. Insya Allah semua tugas-tugas akan kalian periksa walaupun terlambat. Demikianlah apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.